Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Strategi Bertahan Hidup yang diterapkan oleh mahasiswa Psikologi UIN Jakarta tahun 2025. Jadi yang pertama ada abstrak. Intinya, penelitian kami ini ingin membahas bagaimana sih pengaruh kondisi ekonomi terhadap strategi bertahan hidup mahasiswa psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang semester 1. Penelitian kami ini menggunakan desain pendekatan kuantitatif deskriptif melalui kuesioner. Dan hasil dari penelitiannya itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi mahasiswa yang beragam dengan mayoritas berada pada kategori menengah. Jika dihitung secara statistik, kondisi ekonomi memang tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi kehidupan mahasiswa. Namun, mahasiswa tetap aktif menerapkan berbagai strategi bertahan hidup seperti pengelolaan keuangan, ada yang mencari pekerjaan sampingan, dan memanfaatkan fasilitas kampus seperti wifi dan buku gratis, serta lainnya. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian institusi terhadap kondisi ekonomi mahasiswa. Untuk lebih detailnya, akan kami jelaskan lebih lanjut. Check it out! Oke, selanjutnya ada pendahuluan yaitu latar belakang. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh kesenjangan antara idealisme pendidikan dan realitas ekonomi. Idealnya, mahasiswa fokus belajar tanpa gangguan finansial. Namun, realitasnya, stabilitas ekonomi sering terganggu. Dari data Bank Indonesia tahun 2025 menunjukkan tren kenaikan inflasi dari 2,31% pada bulan Agustus menjadi 2,86% pada bulan Oktober, tepat saat awal perkuliahan yang menurunkan daya beli mahasiswa. Jadi, kami memilih mahasiswa psikologi semester 1 UIN Jakarta karena mereka berada dalam fase transisi dan adaptasi. Guncangan ekonomi di fase awal ini sangat krusial dan memaksa mereka menerapkan perilaku adaptif atau strategi bertahan hidup. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui signifikansi pengaruh kondisi ekonomi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan ekonomi serta cara menghadapinya. Dan yang terakhir, mengetahui strategi pengelolaan keuangan mahasiswa semester 1 selama masa kuliah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berangkat dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama adalah seberapa signifikan pengaruh perbedaan kondisi ekonomi, yaitu tinggi atau menengah atau rendah, terhadap cara mahasiswa memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, apa saja tantangan ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa psikologi semester 1 dari berbagai latar belakang. Dan yang ketiga, bagaimana sih strategi pengelolaan keuangan yang mereka terapkan selama perkuliahan. Selanjutnya, ada pembahasan. Saya akan menjelaskan pembahasan di bagian landasan teori, yaitu yang pertama, pada konsep kondisi ekonomi itu sendiri. Apa sih konsepnya? Jadi, yang pertama, pada zaman dahulu sebenarnya ekonomi ini tidak terlalu diperhitungkan karena semuanya bisa didapatkan dari alam seperti berburu hewan ataupun memakan tanaman-tanaman di hutan. Dan setelah sekian lama, setelah sistem kehidupan berubah, mulai deh ada yang namanya sistem ekonomi. Nah, ekonomi itu sebenarnya apa sih? Ekonomi itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan biasanya, permasalahan ekonomi itu muncul akibat kelangkaan sumber daya, sehingga manusia mengembangkan berbagai cara
bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Nah, kondisi sosial ekonomi itu adalah merupakan pengertian dari setiap individu itu memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Dan sosial ekonomi itu ditentukan oleh aktivitas ekonominya, pendapatannya, pendidikannya, dan kondisi tempat tinggal. Itu menurut Haryanti pada 2017. Dan pendapatan itu juga bisa berupa uang ataupun barang. Kaitannya dengan penelitian kami adalah kami meneliti bagaimana pada mahasiswa pendapatan itu diartikan sebagai simpanan uang yang berasal dari orang tua, bisa berasal dari kerja sampingan, beasiswa, ataupun bantuan lain. Dan perbedaan kondisi ekonomi ini diduga bisa memengaruhi pengelolaan keuangan dan strategi bertahan hidup mahasiswa. Yang kedua, ada strategi bertahan hidup. Strategi bertahan hidup pada mahasiswa sendiri itu adalah upaya bagaimana mahasiswa itu tetap mandiri, tetap bisa menjalani kehidupan perkuliahannya di tengah keterbatasan finansial dan tuntutan akademik. Dalam Sustainable Livelihood Approach, strategi ini dipahami sebagai pemanfaatan aset finansial, manusia, seperti bantuan dari orang lain, dan sosial untuk mempertahankan kehidupan. Nah, strategi bertahan hidup ini diterapkan melalui dua pendekatan utama, yaitu penghematan dan mencari sumber pemasukan. Penghematan dilakukan untuk membatasi pengeluaran, memilih tempat tinggal sederhana seperti mencari kosan yang murah atau asrama yang murah, atau bisa juga pulang pergi dan memanfaatkan fasilitas kampus. Seperti tadi ya, ada wifi, ada buku di perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Dan seperti yang dibahas tadi, bisa juga mencari pemasukan lain yang dilakukan seperti kerja paruh waktu, freelance, atau usaha kecil-kecilan. Nah, perbedaan kondisi ekonomi ini memengaruhi bentuk dan kekuatan strategi hidup mahasiswa secara deskriptif ya. Nah, strategi bertahan hidup ini mencerminkan adaptasi ekonomi, bagaimana dia beradaptasi, dan bagaimana dia beradaptasi secara psikologis dan sosial dalam kehidupan perkuliahan. Selanjutnya ada pembahasan yaitu landasan teori. Di sini ada pembahasan tentang hubungan kondisi ekonomi dan strategi bertahan. Jadi, secara teoritis, keterbatasan sumber daya keuangan berkorelasi langsung dengan tingkat stres finansial yang dialami mahasiswa. Blit et al. Menegaskan bahwa manusia dengan sumber daya keuangan rendah cenderung mengalami tekanan psikologis yang lebih besar yang kemudian mendorong mereka untuk mengaktifkan mekanisme coping atau strategi bertahan hidup. Hal ini sejalan dengan temuan Sandy yang menyatakan bahwa perubahan kondisi keuangan seperti berkurangnya uang saku atau pendapat orang tua memaksa mahasiswa menerapkan kombinasi strategi seperti yang pertama itu ada strategi pasif, yaitu menekan pengeluaran dengan menetapkan skala prioritas ketat dan mengurangi konsumsi sekunder, dan yang kedua ada strategi aktif, yaitu mencari sumber pendapatan alternatif atau pekerjaan sampingan, dan yang ketiga ada strategi jaringan, yaitu memanfaatkan bantuan sosial atau meminjam dari kerabat. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian yang relevan, yaitu yang pertama ada penelitian terdahulu. Jadi Brit et al. Itu mengatakan bahwasannya keterbatasan finansial dan rendahnya literasi keuangan meningkatkan stres keuangan mahasiswa yang dapat menghambat penyelesaian studi. Sedangkan menurut Savana dan Kurniawan, mahasiswa itu
memilih kerja sampingan sebagai strategi utama bertahan hidup karena pendapatan relatif stabil dan waktunya itu fleksibel. Kemudian ada dari Tauhi, dia mengatakan bahwasannya mahasiswa penerima KIP kuliah menerapkan pengelolaan uang ketat, pengurangan pengeluaran, dan dukungan sosial. Kemudian ada dari Goldrick, mahasiswa dan latar belakang ekonomi rendah mengembangkan strategi bertahan hidup yang kompleks. Selanjutnya ada celah penelitian. Jadi di sini yang pertama itu mayoritas penelitian masih kualitatif, belum mengukur pengaruh ekonomi secara kuantitatif. Kemudian belum ada fokus khusus pada mahasiswa psikologi UIN Jakarta semester 1. Dan yang terakhir, penelitian di Indonesia lebih banyak meneliti kelompok tertentu seperti beasiswa atau pekerja, bukan mahasiswa dengan kondisi ekonomi yang beragam.
28% sampai 20% berada pada kategori ekonomi menengah sedang dengan pemasukan 191 sampai 1.500.000 dan 8% plus 6% berada pada kategori menengah ke atas dengan pemasukan kita lihat ke variabel berdasarkan parameter yaitu kondisi ekonomi. Lalu kita lihat variabel tingkat untuk Y, yaitu strategi bertahan hidup. Kami memberikan 15 pertanyaan dengan skor maksimal 75 yang menunjukkan semakin tinggi skor artinya dia semakin aktif untuk melakukan strategi bertahan hidup atas kondisi ekonomi mereka. Di sini data menunjukkan bahwa rata-rata strategi bertahan hidup yaitu 49, yang artinya mahasiswa cukup aktif melakukan berbagai strategi untuk bertahan dalam kondisi ekonomi mereka. Selanjutnya yaitu analisis data. Di sini sudah terdapat tabel hasil perhitungan korelasi Pearson. Dari hasil analisis ini diperoleh nilai koefisien sebesar 0,129 dan nilai signifikansi 0,372. Nilai koefisien di sini positif yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami tekanan ekonomi cenderung menggunakan strategi bertahan hidup yang lebih kuat. Namun secara statistik hubungan ini tidak signifikan karena angka signifikansinya melebihi batas dari kritis yaitu 0,05. Artinya dalam penelitian ini tekanan ekonomi tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana mahasiswa psikologi UIN Jakarta semester 1 menentukan strategi bertahan hidup. Kita masuk ke pembahasan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mahasiswa mengalami tekanan ekonomi menengah dengan nilai 25,64 dari 40. Hal ini selaras dengan penelitian Britt et al. Tahun 2016 bahwa isu finansial merupakan tekanan umum bagi kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa dengan ekonomi terbatas. Kemudian ditemukan bahwa hubungan ini positif namun lemah dan tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian Goldrick-Rapp tahun 2016 yang menemukan tentang hubungan signifikan antara tekanan ekonomi dengan strategi. Namun, Field mengatakan bahwa hasil non-signifikan tetap bernilai ilmiah karena dapat mengindiksikan kondisi batas atau boundary condition dari teori yang ada. Dalam penelitian ini, ketidaksigifikanan tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara tekanan ekonomi dan strategi bertahan hidup. Yang pertama, adanya dukungan institusional seperti beasiswa, asrama, atau fasilitas kampus. Kemudian yang kedua, variabel lain yang tidak terukur dalam penelitian ini. Yang ketiga, ada selling effect, di mana sebagian besar mahasiswa sudah menerapkan strategi bertahan hidup yang optimal, sehingga variasi ketekanan ekonomi tidak lagi mempengaruhi intensitas strategi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami adalah bahwa menurut hasil kuesioner, mahasiswa psikologi UIN Jakarta semester 1 berada pada rentang ekonomi menengah sedang, alias tidak menengah ke atas, tidak juga menengah ke bawah. Dan setelah dihitung secara statistik, antara kondisi ekonomi terhadap strategi kehidupan mahasiswa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Meskipun secara deskriptif bisa berpotensi berpengaruh ya, dan tantangan ekonomi yang dialami mahasiswa itu biasanya untuk pembayaran UKT, membayar kos atau asrama, bayar transportasi, dan pemenuhan kebutuhan kuliah lainnya. Strateginya yaitu mereka banyak juga yang mencari pemasukan lain seperti yang tadi udah dibahas ya, ada kerja sampingan dan mencari sumber beasiswa dan membatasi pengeluaran, mengurangi kegiatan yang berbayar mahal dan memanfaatkan fasilitas kampus. Setelah kesimpulan, ada yang namanya saran. Nah, saran bagi seluruh mahasiswa yaitu meningkatkan intensitas literasi keuangan pribadi melalui edukasi mandiri atau mengikuti pelatihan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan tambahan yang dapat dijadikan sebagai sarana mencari pendapatan.
Yang ketiga, lebih bijak dalam mengatur keuangan dan mempertahankan strategi penghematan yang memang sudah dilakukan. Yang terakhir, memanfaatkan fasilitas dan sumber daya kampus secara optimal. Jadi strategi-strategi tadi itu sudah benar ya yang dilakukan dan bisa dipertahankan untuk bisa tetap beradaptasi di dunia perkuliahan ini. Dan bagi peneliti, baik dari kami sendiri ataupun mungkin peneliti selanjutnya, yaitu sarannya adalah melakukan replikasi penelitian dengan sampel yang lebih besar. Seperti mahasiswanya tuh jangan yang semester 1 saja, bisa dari semester 3 ataupun semester 5, dan bisa dari fakultas lain misalnya. Menambahkan variabel-variabel mediator tambahan. Yang ketiga, melakukan penelitian dengan desain longitudinal untuk mengamati perkembangan strategi bertahan hidup. Jadi penelitiannya itu bisa dilakukan secara jangka panjang ya. Dan yang terakhir, meneliti perbedaan strategi bertahan hidup berdasarkan kategori yang lebih spesifik. Jadi bisa lebih dispesifikasi lagi kategorinya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.